Jangan engkau membunuh. Bisa semua? Oke, kita lanjut. Tita ke-7. Jangan engkau berzina. Mantap. Tita ke-8. Jangan engkau mencuri. Masih bisa? Kita lanjut. Tita ke-9. Jangan engkau mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Boleh panjang, Pak? Pasti bisa. Oke, yuk lanjut. Tita ke-10. Jangan engkau bersikap loba dan tamak terhadap sesamamu manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki atau perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu yang dimiliki oleh mereka. Pasti bisa kan? Ya. Dipelajari lagi supaya semakin bisa, jadi nanti udah bisa di luar kepala. Kitab 1 sampai 10. Kakak yakin adik-adik pasti bisa. Oke? Oke, kita mau angkat lagu pujian lagi karena sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk semuanya, nanti kamu udah dibereskan, udah disiapin. Oke, sekarang kita mau bernyanyi Satukanlah Hati Kami. Sekolah Minggu, apa kabar? Ya, kakak harap kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun ya. Nah, tadi adik-adik sudah menyanyikan lagu pujian ya untuk memuji nama Tuhan. Adik-adik juga sudah berdoa. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan.
Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita harus mempersiapkan hati dan diri kita agar apa yang Tuhan sampaikan dapat kita pahami, dapat kita mengerti, ya. Nah, ayo adik-adik, kita tundukkan kepalanya, kemudian lipat tangannya dan tutup matanya, kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, atas kasih karunia Tuhan yang selalu menyertai kami, sehingga pada hari ini kami boleh mengikuti kebaktian sekolah minggu tanpa kekurangan suatu apapun. Bapa, kiranya Engkau hadir untuk kami dalam kebaktian sekolah minggu ini, supaya kami dapat mengerti dan memahami maksud Tuhan yang disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu kami. Bapa yang baik, ampuni segala dosa kami, baik yang disengaja maupun tidak sengaja, agar tidak menjadi penghalang berkat dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik sekolah minggu, nah, sudah disediakan Alkitabnya? Ya, harus sudah disediakan ya. Nah, karena kita mau baca dari kitab Ibrani. Nah, kitab Ibrani ini di mana ya letaknya? Kitab Ibrani ini terletak di Perjanjian Baru. Di kitab Perjanjian Baru. Ayo. Sudah dapat? Nah, kita akan baca ya. Kita baca bersama-sama. Yuk buka Alkitabnya di kitab Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Ayo. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Nah, kalau sudah dapat kita baca sama-sama ya. Nah. Kita mulai 1 2 3 ya. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk saling menolong. Ya, sesuai dengan tema kita hari ini adalah bertolong-tolongan. Nah, kita sering mendengar saling menolong, ya. Kata tolong ini, kata dasarnya adalah tolong. Tolong artinya bantu. Ya, berarti kalau saling menolong, saling membantu, ya, membantu untuk meringankan penderitaan, kesengsaraan atau kesukaran, ya. Itu dia, saling menolong. Nah, adik-adik, surat Ibrani itu ditulis sekitar tahun 90 Masehi, ya. Nah, surat itu dikirim dari Italia. Kalau adik-adik pernah dengar ceritanya, ya, surat ini ditujukan kepada orang Kristen Yahudi yang ditinggal di luar wilayah Palestina. Nah, mereka hidup dalam kesengsaraan dan penganiayaan dari pemerintah Romawi dan dari bangsa Yahudi. Nah, kalau dulu ya, orang Kristen Yahudi itu dianggap sebagai pengkhianat. Mengapa? Karena mereka tidak mau menyembah kaisar dan mencemarkan agama Yahudi dengan ajaran kekristenan. Itu dia ya. Nah, oleh karena itu mereka merasakan penderitaan. Dan banyak sekali pergumulan yang harus dihadapi sebagai orang Kristen. Nah, tetapi adik-adik tahu tidak? Mereka tetap setia kepada Kristus. Walaupun mereka hidup dalam penuh tekanan, penuh cobaan, dan menghadapi berbagai kesulitan dan penganiayaan, mereka tetap setia kepada Tuhan Yesus. Nah,
Mengapa mereka masih setia? Karena mereka saling mendorong dalam kasih dan mereka tetap melakukan pekerjaan yang baik. Ya, mereka tidak pernah meninggalkan pertemuan-pertemuan. Maksudnya pertemuan-pertemuan ibadah, ya. Nah, di dalam pertemuan ibadah ini mereka saling menguatkan, saling menasehati satu dengan yang lainnya. Nah, itulah makanya orang Kristen Yahudi selalu bekerja sama, saling menolong dan saling menopang, dan tetap mempertahankan iman percaya. Ya, mereka dapat menghadapi setiap tantangan itu bila tetap bersama-sama dan saling menguatkan. Artinya begini adik-adik, apabila kita bersama-sama menghadapi cobaan atau tantangan, ya, rintangan, maka semuanya itu akan dapat dilewati. Yang penting kita harus saling menolong dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Nah, adik-adik, contoh kecil ya, kalau dalam kehidupan sehari-hari. Saling tolong-menolong ini bisa kita lakukan dari lingkungan rumah dulu. Ya, dari lingkungan rumah dulu. Nah, kalau adik-adik melihat ibu sedang sibuk, apa yang adik-adik lakukan? Iya, pasti adik-adik membiarkan atau pura-pura tidak tahu. Nah, tidak ya. Nah, kalau misalnya ibu sedang sibuk, pasti adik-adik punya inisiatif untuk membantu ibu di rumah. Ya. Nah, kalau ibunya sibuk, contohnya sedang memasak. Nah, ibunya sedang memasak. Nah, apa yang bisa kita bantu? Iya, kita bisa menyiapkan, contohnya mengambilkan piring ya yang akan dipakai untuk memasak tempat sayur, contoh ya, atau mengupas kulit bawang, contoh ya, atau memetik sayur-sayuran ya. Apa yang bisa kita bantu? Ya, kita harus kerjakan. Nah, itu contoh kecilnya. Terkadang ketika kita melihat ayah atau ibu sedang kelelahan bekerja, nah, ada anak yang tidak mau tahu, tidak boleh ya. Nah, kita harus peduli, kita harus berinisiatif tanpa disuruh. Nah, pasti papa dan mama senang kalau misalnya anak-anak mau membantu dengan senang hati, tanpa ada paksaan, ya, tanpa harus mamanya dulu marah-marah, merepet-merepet ya, sampai suaranya melengking. Nah, tidak perlu. Anak-anak atau adik-adik semuanya harus berinisiatif membantu orang tua tanpa ada paksaan. Nah, ketika kita membantu orang tua atau menolong pekerjaan orang tua, pastikan pekerjaan itu adalah pekerjaan yang dapat kita kerjakan sesuai dengan kemampuan kita. Nah, contohnya, untuk menyuci pakaian mungkin adik-adik sekolah minggu belum bisa, ya kan? Nah, tapi setidaknya adik-adik membantu ibu untuk tidak mengganggu atau membantu menjaga adik juga bisa, ya. Nah, itu juga salah satu membantu pekerjaan orang tua. Nah, hal lain contohnya, kalau kamu tidak bisa mengerjakan pekerjaan yang agak berat, ya setidaknya kamu tidak merepotkan kedua orang tua. Contohnya kamu sudah bisa mengurus diri sendiri, ya. Contohnya mandi sendiri, makan sendiri, ambil makanan sendiri tanpa harus disediakan lagi oleh orang tua. Itu contoh kecil atau contoh sederhana, ya. Nah, ada beberapa pekerjaan yang tidak diizinkan oleh orang tua kita melakukannya. Contoh, seperti yang kakak contohkan tadi, menyuci pakaian. Nah, kalau misalnya kita tidak bisa menyuci pakaian, ya setidaknya kita menyimpan pakaian kotor itu pada tempatnya. Contohnya menyimpan di keranjang pakaian. Itu contoh ya. Nah, itu juga salah satu contoh menolong orang tua. Nah, adik-adik, mengapa kita harus saling membantu? Kenapa? Ayo, iya, supaya pekerjaan yang berat itu terasa ringan. Pekerjaan yang berat itu cepat selesai.
Nah, itu dia ya, Nak. Kemudian, kita juga diciptakan Tuhan itu sebagai makhluk sosial. Nah, makhluk sosial itu apa sih? Ya, makhluk sosial itu adalah makhluk yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Artinya kita manusia itu selalu membutuhkan bantuan orang lain. Ya, tidak ada manusia yang hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, tidak ada. Mulai dari lahir sampai kita menutup mata, kita selalu membutuhkan orang lain. Nah, manusia itu membutuhkan pertolongan orang lain, ya. Ingat. Nah, kita membutuhkan pertolongan orang lain. Begitu juga orang lain. Mereka juga membutuhkan pertolongan kita. Nah, kalau kita mau ditolong, pastinya kita juga harus mau menolong orang lain, ya. Nah, orang tua kita, ayah dan ibu kita telah banyak menolong kita. Jadi kita harus menolong mereka juga. Nah, adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan hari ini, jangan lupa ya, adik-adik harus menjadi anak yang baik, anak yang suka menolong, ya, tentunya menolong orang lain dengan hati yang tulus dan ikhlas. Tidak boleh ada paksaan dan tidak boleh ada yang bersungut-sungut. Nah, pastikan adik-adik menolong orang lain dengan hati yang ikhlas. Nah, pasti Tuhan akan membalas. Oke? Nah, baik adik-adik, kita akan tutup khotbah kita hari ini. Kita mau berdoa. Yuk, kita kembali berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari Tuhan ajari kami untuk menjadi anak yang baik, anak yang suka menolong. Tuhan, mampukan kami Tuhan agar kami tidak mengecewakan kedua orang tua kami. Biarlah Tuhan kami sanggup menolong kedua orang tua kami dan orang-orang yang membutuhkan di sekitar kami. Bapa yang baik, kami mau berdoa untuk kedua orang tua kami dimanapun mereka berada. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan yang selalu menyertai mereka. Biarlah Tuhan pekerjaan tangan mereka Engkau berkati agar semakin termulia nama-Mu di surga. Bapa yang baik, ampuni segala dosa kami, baik yang disengaja maupun tidak sengaja, agar kami layak disebut anak-anak-Mu. Demikianlah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, maka harap firman-Nya bukan cuma didengar ya. Oke, yuk kita mengumpulkan persembahan, semua persembahan yang dipersiapkan. Kita mengumpul persembahan sambil bernyanyi. Di sini aku bawa Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita tutup kebaktian kita hari ini, kita akan berdoa, "O Yesus Hasomani", kemudian kita nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Mari kita bersatu di dalam doa. O Yesus Hasomani, hanami haganuk, pasada uhur nami, asetorang ganuk, sengboi dalam nami, sanlakah natorsa, dopham hasoman nami, torang age huja. Amin.
Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Oke, shalom, selamat hari Minggu.